Halo ibu-ibu kader, perkenalkan aku dengan Coach Ila. Hari ini aku akan memberikan panduan dan penjelasan mengenai low impact aerobik dan latihan kekuatan untuk para lansia yang ibu-ibu kader bisa tunjukkan dan ajari kepada lansia di komunitas ibu-ibu sekalian. Yuk kita simak. Yang pertama kita akan masuk ke pemanasan. Nah, pemanasan ini kurang lebih berlangsung selama 3 menit dengan tujuan meningkatkan suhu tubuh dan mempersiapkan sendi-sendi agar para lansia bisa bergerak dengan nyaman di gerakan inti nanti. Kita akan melakukan pemanasan kurang lebih selama 3 menit. Akan ada 3 gerakan yang masing-masing bisa dilakukan selama 1 menit. Gerakan yang pertama kita akan jalan di tempat dengan mengayunkan lengan, seperti ini. Kalau para lansia kesulitan untuk mengangkat lutut setinggi pinggang, boleh lebih rendah lagi. Aku ulang dengan view dari depan ya, teman-teman. Pastikan ayunan lengan itu berasal dari bahu, bukan dari siku. Aku beri side view ya. Oke. Angkat lutut setinggi panggul dan mengayunkan lengan dari sendi bahu. Jari-jari bebas, boleh dikepal, boleh dibuka. Atau bahkan sambil mengepal dan membuka boleh. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, kita akan tap heel atau tumit kita ke depan. Oke. Rangkaian gerakan yang kedua. Sebagai pemanasan, boleh melakukan ini dulu, baru bisa dikombinasikan dengan lengan meraih ke depan. Ini bisa dilakukan selama 1 menit. Tujuannya tidak hanya untuk mempersiapkan otot bahu, tetapi juga memobilisasi skapula yang di belakang, sehingga pergerakan nanti di gerakan inti lengannya akan menjadi nyaman. Aku kasih view lain ya. Jangan lupa mengingatkan para lansia untuk bisa bernafas secara normal. Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat mulut. Itu gerakan yang kedua. Nah, gerakan yang ketiga nih akan sedikit lebih complicated. Kenapa? Karena butuh memori bermain di situ juga. Oke? Rangkaian gerakan yang pertama kita akan tap ke samping, jalan ke samping, lalu kita akan buka lengan ya ke 3 arah. Yang pertama, seperti huruf Y teman-teman, ya. Huruf Y. Oke? Setelah 10 sampai 15 detik berlangsung, bisa merubah menjadi T. Ya, tubuh kita seperti huruf T. Oke? Dan yang terakhir, setelah 10 sampai 15 detik, bisa berubah menjadi W. Ya, seperti huruf W. Aku ulang 1 kali lagi ya. Kita akan step ke kanan, lalu akan step ke kiri. Setelah mulai terbiasa dan enak, kita kombinasikan dengan gerakan lengan. Huruf Y. Huruf Y, lalu huruf T. Setelah huruf T, itu huruf W. Oke? Kalau para ibu-ibu kader mau mengombinasikannya dengan YTW langsung, itu juga boleh. Y, T, W. Y, T, W. Ini akan lebih menantang secara koordinasi dan juga memori untuk para lansia. Nah, para ibu-ibu kader, sekarang kita akan masuk ke gerakan inti. Gerakan inti akan dibagi menjadi keseimbangan, otot inti dan koordinasi, juga latihan kekuatan. Nah, yang sekarang kita simak dulu yuk untuk latihan keseimbangan, otot inti, dan koordinasi. Kurang lebih durasinya selama 7 menit. Tetapi para ibu-ibu kader bisa menyesuaikan ya. Yuk kita simak gerakan-gerakannya. Gerakan yang pertama, sesederhana kita akan maju 2 langkah ke depan sambil tepuk tangan, lalu mundur ke belakang 2 langkah, tepuk tangan. Versi cepatnya ya. 1, 2, clap. 1, 2, clap. 1, 2, clap. 1, 2, clap. Dan gerakan ini bisa dilakukan selama 1 sampai 2 menit. Atau kalau mau menggunakan repetisi, bisa juga sebanyak 10 sampai 15 repetisi. Maju dan mundur itu dihitung 1 repetisi ya. Aku ulang sekali lagi dengan angle yang berbeda ya. 1, 2,
clap. 1, 2, clap. 1, 2, clap. 1, 2, clap. Oke, itu gerakan yang pertama. Kita akan naikkan sedikit kesulitannya nih teman-teman ya. Yang kedua, kita akan membuka lengan sambil mengangkat lutut. Mirip dengan jalan di tempat tadi. Tetapi karena lengannya dibuka, ini akan menantang otot inti lebih banyak lagi. Oke, aku contohkan gerakannya. Jadi mulai tangannya dari tengah, terus kita buka. 1, 2, 3, dan 4. Setiap buka lengan dan angkat kaki, jangan lupa buang napas. Di gerakan ini, para lansia juga ditantang keseimbangannya. Kalau para ibu-ibu kader juga mau menantang mereka sedikit lebih lanjut, bisa tahan di atas sedikit lebih lama. Buka, tutup. Buka, tutup. Buang napas, turun. Turun. Sehingga keseimbangan mereka terlatih. Karena lansia kan sering ya gampang jatuh, gampang keserimpet, dan kita pengen keseimbangan mereka juga bagus. Salah satunya dengan latihan ini. Oke? Itu yang kedua. Gerakan yang ketiga. Ya, simple tetapi kena banget di otot inti. Kita akan buka lengan kita, masih angkat lutut juga ke atas, tetapi bedanya kita akan tap sambil muter sedikit. Oke? Tap sambil muter sedikit. Perhatikan bahwa lenganku yang tidak menyentuh lutut tetap terbuka ya. Oke, aku ulang sekali lagi. Buka, tap. Badannya sedikit muter, jadi bahunya agak melihat ke sana. Tap, buka. Tap, buka. Tap, buka. Buang napas ketika tap ya. Sentuh, buang napas, buka. Sentuh, buang napas, buka. Lagi, ini totalnya bisa dilakukan 10-15 kali. Kalau mau menantang keseimbangannya sedikit lebih lanjut, bisa ditahan. Tap, buka. Tap, buka. Kalau mau menantang kardiovaskularnya sedikit, boleh lebih cepat. Tap, buka. Tap, buka. Buang napas, buka. Buang napas, buka. Buang napas, buka. Nah, itu 3 gerakan untuk latihan keseimbangan, otot inti, dan koordinasi. Oke ibu-ibu kader, sekarang kita masuk ke bagian kedua, gerakan inti. Kita akan latihan kekuatan, ya. Nah, latihan kekuatan ini tujuannya tidak hanya untuk memobilisasi sendi, tetapi juga menantang otot-otot para lansia untuk tetap aktif, sehingga untuk melakukan kegiatan sehari-hari pun mereka akan jadi lebih nyaman dan aman. Kita mulai ya. Gerakan yang pertama itu sumo squat. Nah, squat nih kelihatannya menantang banget ya, padahal sebenarnya enggak kok. Ya, tujuannya adalah agar para lansia bisa dengan nyaman dan aman bisa ambil barang dari bawah, atau kalau perlu nunduk pun sendi lutut mereka dan sendi panggul mereka juga terbiasa melakukan hal ini. Oke, aku kasih angle agak menyamping ya. Nah, ini tujuannya untuk melatih otot paha depan, belakang, bokong, core, otot inti juga, dan juga otot betis, ya. Kita akan luruskan lengan ke bawah, terus kita akan mundurkan bokong sambil menekuk lutut, turun senyamannya, buang napas ke atas. Itu 1, ya. Lagi 2, lalu naik. Arah pandangnya jangan dipaksa ke depan. Kalau memang harus lihat ke bawah, nggak masalah ya. Down, ini 3, lalu ini 4. Oke, kalau dari depan agak menyamping ya angle-nya, kita buka jari-jarinya selebar bahu, tapi nunjuknya agak ke depan ya, agak ke samping, lengan di tengah, turun, lalu naik. Turun, lalu naik. Nah, gerakan ini bisa dilakukan 10-15 repetisi, senyamannya para lansia. Pastikan bokongnya ikut mundur ya ibu-ibu ya. Jangan sampai hanya lututnya aja yang maju ke depan. Oke, mundurkan bokongnya kayak mau menyentuh kursi di belakang ya. Bayangkan ada kursi di belakang. Turun, lalu naik. Turun, lalu naik. Nah, kalau tadi kita sempat ngomongin nafas, jangan lupa ketika berdiri ke atas mendorong lantainya sehingga kita berdiri itu buang nafas. Itu gerakan yang pertama untuk membantu para lansia agar nyaman bisa mengambil barang di bawah, dan juga kalau perlu nunduk mengambil sesuatu yang sedikit di bawah, mereka pun lebih nyaman.
Gerakan yang kedua masih melatih otot kaki nih teman-teman ya. Tetapi kali ini di gerakan lunges ini kita mau para lansia berlatih keseimbangannya juga otot-otot kaki sehingga kalau mereka harus berdiri dari lantai ke atas itu mereka jadi lebih nyaman. Oke, kita mulai dengan posisi seperti ini ya. Posisi satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Pastikan kaki depan dan kaki belakang itu tidak satu garis. Ya, tidak satu garis, jadi buka sedikit, lalu kaki yang belakang jinjit, dorong ke depan. Oke, nah di sebelahku nih ada tembok. Kalau butuh pegangan tembok, boleh banget. Kalau butuh pegangan kursi, boleh banget. Kalau butuh pegangan sama temennya, itu juga nggak apa-apa. Ya, nah dari sini kita mau tekuk lutut yang belakang turun ke bawah, lalu naik. Pegangan boleh, turun ke bawah, lalu naik. Lagi ya. Turun ke bawah, lalu naik. Turun ke bawah, lalu naik. Kalau memang teman-teman lansia ada yang bisa sampai bawah, lalu naik, itu boleh banget. Tetapi yang aku tunjukkan mereka nggak turun sampai bawah, karena kebanyakan daripada mereka sudah memiliki limitasi. Tapi kalau misalnya bisa sampai bawah, nggak apa-apa banget ya. Aku tunjukin angle satunya. Oke, jinjit, satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Oke, dari sini turun ke bawah, lalu naik. Turun ke bawah, lalu naik. Jangan lupa ketika lagi naik ke atas, pastikan membuang nafas lewat mulut. Nah, gerakan ini bisa dilakukan 10 sampai 15 repetisi total. Jadi kanan 8, kiri 8, atau kanan 5, kiri 5, ini bisa. Oke, itu gerakan yang kedua. Oke, kita masuk ke latihan kekuatan gerakan yang ketiga ya. Nah, gerakan yang ketiga ini akan fokus di tubuh bagian atas. Nah, banyak banget lansia yang karena postur, karena tidak banyak bergerak, sehingga area belakangnya nih, skapulanya, ya, yang terutama berperan besar ketika ada pergerakan lengan, itu menjadi kaku. Nah, tujuannya adalah untuk mereka bisa memobilisasi ini, ya. So, gerakannya simple banget, boleh duduk, boleh berdiri. Kita akan reach ke atas atau jangkau ke atas, jangkau ke depan. Jangkau ke atas, jangkau ke depan. Aku kasih angle yang lain ya. Jangkau ke atas, jangkau ke depan. Jangkau ke atas, jangkau ke depan. Ya, ketika mengembalikan lengan, mundur, taruh di sebelah dada. Ke atas, kembali ke samping dada, ke depan, kembali ke samping dada juga. Ya, nah gerakan ini boleh membuka tutup jari-jari, itu nggak masalah sama sekali. Oke, terus misalnya ada beberapa lansia yang kesulitan untuk bisa benar-benar lurus, nggak apa-apa, semampunya mereka aja. Kalau mereka memang benar-benar kesulitan, ke atas bisanya segini, teman-teman ibu-ibu kader itu bisa bantu si lansia untuk duduk di kursi dan mungkin sedikit nyender, ya. Tetapi ke atas dan ke depan, ke atas dan ke depan. Kebanyakan mereka akan kesulitan untuk bisa ke atas. Nah, makanya teman-teman boleh fasilitasi dengan kursi atau dengan nyender sedikit, itu nggak masalah, ya. Gerakan ini setiap kita jangkau ke atas dan jangkau ke depan, jangan lupa buang napas. Boleh pelan-pelan, boleh agak cepat, itu nggak masalah. Bisa dilakukan sebanyak 10-15 repetisi, dan sekali ke atas, sekali ke depan, terhitung 1 repetisi. Oke ibu-ibu kader, kita masuk ke gerakan yang terakhir untuk latihan kekuatan. Nah, kali ini gerakannya untuk melatih otot hamstring atau paha belakang. Gerakannya sangat mudah, sederhana, dan kalau bisa dilakukan dengan berdiri, nggak masalah banget. Pegangan dengan satu sama lain juga nggak masalah banget. Atau misal dengan bantuan kursi yang aku akan peragakan sekarang, itu juga boleh banget. Dengan tembok juga boleh banget ya. So, gerakannya gampang, pegangannya boleh satu tangan, boleh 2 tangan, nggak masalah. Dan dari sini hanya tekuk 90 derajat ke belakang. Jari-jari kaki menunjuk ke bawah, ini 1. Lalu ke belakang, 2. Nah, yang mau kita pastikan jangan sampai pahanya dorong ke depan. Kita mau dari paha sampai lutut ini tetap lurus, ya. Jadi tekuk ke belakang, taruh. Buang napas setiap tekuk, taruh. Taruh.
Taruh, perhatikan dari panggulku sampai lututku itu tetap lurus. Tekuknya juga nggak dalam-dalam, cukup 90 derajat. Jangan dipaksa lebih dalam karena memang naturnya seperti itu, cuman bisa sampai 90 derajat ya. Oke, lagi. Jari-jari kaki menghadap ke bawah. Gerakan ini bisa dilakukan 10-15 repetisi setiap kakinya. Jadi total kurang lebih sekitar 20-30 repetisi untuk kedua kaki. Sederhana ya? Ibu-ibu kader, sampai juga nih kita di pendinginan. Akan ada 3 gerakan untuk pendinginan, total kurang lebih hanya 3 menit kok. Ya, kita mau mengembalikan suhu tubuh seperti semula, kita mau merilekskan tubuh, sehingga setelah berolahraga yang agak intens, heartbeat naik sedikit, tubuh kita siap kembali untuk ke aktivitas sehari-hari. Yang pertama, simple banget, cuman satukan jari-jari, terus tarik ke atas. Ya, kalau para lansia kesulitan untuk bisa tarik ke atas, agak ke depan nggak masalah. Ya, dari di sini kalau tadi gerakannya kebanyakan dinamis gitu ya. Nah, yang sekarang tahan aja di atas, tahan di sini selama 10-12 detik. Ya, tahan di sini, usahakan ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, usahakan siku sedikit lurus. Jadi ketarik semua. Tapi kalau sampai mereka ada limitasi dan tidak bisa, nggak apa-apa banget ya. Tahan di atas. Gerakan yang berikutnya kita reach ke depan. Nah, reach ke depannya ini kalau agak buka kaki sedikit, terus mundur sedikit seperti ini nggak masalah. Ya, pastikan tetap balance, pastikan tidak jatuh ke depan. Ya, kalau misalnya mereka takut jatuh ke depan, ya berdiri seperti ini aja nggak masalah. Oke, itu gerakan yang pertama. Sama, bisa ditahan 10-15 detik. Pendinginan nggak perlu terlalu lama. Ya, untuk dalam konteks olahraga low impact ini dan latihan kekuatan untuk lansia, peregangannya nggak usah terlalu lama. Ya. Lalu yang kedua, kita akan peregangan kaki, sedikit aja ya. Nah, gerakan yang pertama ini bisa minta bantuan tembok ya. Jadi kita tarik sedikit, tahan di sini. Agak condong ke depan, tarik ke belakang, rilekskan kaki, tahan sekitar 10-15 detik. Jangan lupa ganti sisi ya, tahan di sini. Oke. Kalau memang nanti mau pakai kursi atau misalnya nanti mau berpegangan sama hal-hal lain, itu nggak masalah. Tapi aku tidak sarankan untuk berpegangan ke satu sama lain, karena takutnya malah jadi bikin jatuh temennya juga, gitu. Ya, itu gerakan yang pertama. Jadi kita cuma menarik kaki ke belakang, agak condong ke depan, sehingga otot quadricep atau otot paha bagian depan itu bisa ketarik. Begitu juga dengan sisi satunya. Seperti ini. Oke? Lalu yang berikutnya, kita regangkan otot paha bagian belakang atau hamstring ya. Jadi dari sini berdiri, maju satu seperti pemanasan, tumitnya maju ke depan, terus berusaha sentuh sejauh dan semampu yang lansianya bisa. Jangan dipaksa untuk menyentuh. Ya, kalau memang dia bisanya di sini, ya nggak masalah sama sekali. Tapi yang perlu diperhatikan, bokongnya harus mundur ke belakang. Ya, sekali lagi ya, bokongnya harus mundur ke belakang dan ini menyebabkan kakiku yang numpu, yang ini yang kiri, itu memang agak tekuk, nggak masalah sama sekali. Sentuh, tahan 10 detik, lalu ganti. Ya, kalau memang tidak bisa disentuh, jangan dipaksa. Pokoknya semampunya aja, sampai ada rasa ketarik yang nyaman tapi cukup menantang. Oke, tahan di situ 10-15 detik. Itu gerakan yang kedua. Oke, kalau misalnya lansianya kesulitan untuk membungkuk, boleh menggunakan kursi. Itu boleh banget. Duduk lalu melakukan hal yang sama, itu nggak masalah. Oke, ini gerakan yang terakhir ya. Untuk pendinginan kita mau merilekskan dan memanjangkan tarikan nafas dan buang nafasnya para lansia ini. Biar rileks dan kembali ke aktivitas masing-masing juga jadi lebih nyaman. Oke, kita mau nafas menggunakan diafragma. Karena stres, berbagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali nafasnya menggunakan dada. Dan itu bikin bahu kita suka naik. Misalnya kalau tarik nafas, bukannya kembung di sini atau bukannya expansion di sini, tetapi malah jadi naik bahunya. Ya. Dan untuk rileks, kita butuh bahu turun, dada rileks, dan juga ngembangnya tuh di area rusuk. Oke, jadi kita akan praktek sama-sama. Aku agak miring sedikit untuk memberikan view yang lebih enak ya. Oke, tangannya boleh di sini, ya, boleh di sini karena tulang rusuk kita sebenarnya sampai agak belakang, ya. Terus dari sini tarik lewat hidung, fokus
kembangkan balon yang ada di sini. Ya, perut ikut ngembang juga nggak masalah. Terus dari sini antara tiup lilin atau es, ya, boleh pilih. Bahu turun, badan jadi lebih rileks, terus balonnya ngempis. Visualisasikan, balonnya ngembang, balonnya ngempis, balonnya ngembang, balonnya ngempis. Dari angle lain ya. Boleh di sini juga ya. Kalau misalnya susah begini kok jadi bahunya jadi naik gitu misalnya. Boleh di sini, ya. Sekali lagi ya, inhale, lalu exhale. Lakukan 5-7 repetisi. Jangan sampai napasnya malah bikin capek ya. Jadi nafasnya harus rileks. Kalau misalnya inhale-nya sudah mentok, tarik nafasnya sudah mentok, udah nggak bisa lagi nih, ya udah langsung keluarin aja. Tiup lilinnya atau sebut huruf S-nya, lalu exhale sepanjang mungkin yang mereka bisa. Fokuskan di relaksasinya, bukan di pencapaian nafas panjang pendeknya. Kalau para lansia kesulitan untuk melakukan ini sambil berdiri, silahkan duduk. Bahkan kalau space-nya memungkinkan, boleh sambil tiduran dengan lutut ditekuk, itu juga possible. Oke, para ibu-ibu kader, sudah selesai rangkaian belajar kita. Terima kasih sudah menonton dan juga belajar bareng-bareng bagaimana caranya membantu para lansia untuk bergerak aman dan nyaman. Aku cuma mau rekomendasi terakhir nih, untuk para ibu-ibu kader, coba sendiri dulu gerakan-gerakannya di rumah. Sehingga waktu ngajarin, ibu-ibu kader juga sudah paham bagaimana dampaknya di tubuh masing-masing yang akan mengikuti nanti. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.